Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita review di SAUUSD kembali ya. Untuk tadi banyak pertanyaan ke saya. Bang, kalau untuk nanti menghadapi NPF, itu akan re-entry sell apa re-entry buy? Intinya saya tetap fokus pada setup. Saya nggak pernah fokus pada news. Karena seiring berjalannya waktu, walaupun ada news, jika ada setup, di BBMA ini tetap berjalan ya, walaupun ada news. Jadi saya tidak pernah memperdulikan news sebetulnya, cuman itu hanya sebagai aba-aba awal aja. Ini perjalanan akan cukup menarik dan mungkin akan jauh, mau terbang ataupun mau longsor. Intinya saya berfokus pada setup yang ada gitu ya, karena tadi banyak pertanyaan ke saya yang masuk seperti itu. Saya jelaskan seperti itu, bahwasanya saya nggak pernah berpatokan pada news, mau news NPF, NFC atau apapun itu, tetap saya berpatokannya pada setup yang terjadi di BBMA. Yang penting money manajemen kita tetap terukur. Oke, kita lihat di time frame daily dulu ya. Di time frame daily, saya lihat di area sini, ini kan ada candlestick momentum buy ya, yang artinya ada sinyal buy. Dan seperti biasa saya pasti tunggunya di area re-entry MA5 low atau MA10 low. Cuman saya lihat di sini dia tidak menyentuh area MA5 low dan 10. Karena ini adalah area re-entry ya, harusnya di sini nih. Harusnya berada di area sini untuk re-entry-nya. Nah, di sini nih. Ini harus menyentuh. Sementara candle yang ini, nah ini ekornya tidak menyentuh ke MA5 garis yang ungu ini, tidak menyentuh ke area re-entry ini. Ya. Jadi akhirnya saya saat itu melihat ke time frame H4. Di H4 pun tidak serasa bias, kalau menurut saya ini serasa bias. Karena di sini ada CSA sell. Nah, ada CSA sell. Pasti prediksi trader BBMA yang namanya CSA sell, dia akan ke bawah untuk sell. Jadi ini bias sementara, tren di daily masih naik terus. Terus apa yang saya lakukan? Saya akan terus mencari setup yang ada di berbagai time frame. Karena ini kondisinya masih sinyal buy, dari daily udah masih sinyal buy ya. Nah, saya akan mencari kondisi re-entry di berbagai time frame. Oke. Dan akhirnya saat tadi, maaf, kita hapus dulu ini. Akhirnya pada saat tadi, di sini saya melihat ada re-entry buy. Nah, di sini di time frame H1. Kenapa saya katakan ada re-entry buy? Karena ini adalah CSAK buy. CSAK buy di sini terjadi. CS candlestick arah kuku buy. Ini arah awal ya, arah kuku, awal kuku. Di sini. Terus re-entry-nya yaitu di area MA5 10 low di sini. Di area sini. Coba kita perbesar. Nah, di area sini ya. Di sini terlihat ya. Ini di MA5 dan 10 low. Ini candlestick arah kuku yaitu sinyal buy. Ada sinyal buy. Saya tunggu retrace dia menuju ke area re-entry MA5 dan 10 low. Setelah itu saya masuk ke time frame M15. Apa yang terjadi di M15? Nah, ini. Di M15 terjadi ekstrim. MA5 keluar dari low BB dan langsung berhampiran dengan MA50 yang biru ini. Dan sekaligus dia mereject low BB dan menjadi ekstrim. Seperti yang sering saya katakan, ini trader BBMA pasti menanti-nanti hal ini.
ada ekstrim, dibarengi di situ ada MA50 dan mereject low BB untuk arah buy ya. Ini ekstrim buy. Trader BBMA pasti mencari-cari setup seperti ini karena ini adalah setup powerful. Ini di time frame kedua terjadinya yaitu di M15. Sekarang kita beralih ke time frame lebih kecil di M5. Karena kita tadi patokannya di H1 ya, time frame satunya yaitu di H1, time frame kedua M15 dan sekarang time frame keduanya di M5. Coba perhatikan. Di M5, di time frame M5 ada ekstrim juga. MA5 keluar dari low BB. Ekstrim, take profit wajib, MHV, CSAK dan langsung jadi momentum. Ya kan? Terlihat di sini ada setup lengkap. Disinilah saat kita melakukan buy. Setelah buy di sini langsung boom. Itu ya, bisa jelas ya. Coba dapat berapa pip kita dari sini? Cukup lumayan kan? Walaupun saya tidak berpatokan pada news sebetulnya. Karena ini ada NPF katanya ya, ada news NPF. Sebetulnya saya nggak ngeh ke NPF sih. Setiap hari Jumat kan NPF terjadinya di setiap hari Jumat di awal bulan pertama, Jumat pertama. Sebetulnya saya nggak ngeh ke arah sana. Saya tetap berpatokan pada setup dan sinyal yang muncul. Tapi alhamdulillah semuanya gol ya. Nah, dari sini bermula dari sini ya. Ini re-entry. CSA ke H1 sinyal buy. Saya re-entry di sini. Langsung masuk ke time frame M15. M15 ekstrim. Terlihat jelas sekali M15 ekstrim mereject low BB dan MA5 keluar low BB dan MA50 pun terreject sama dia. Pas berhampiran dengan MA50. Ini pose yang cantik, ini momen yang cantik bagi trader-trader BBMA pasti mencari momen-momen seperti ini. Dan masuk M5 karena M5 time frame ketiganya ya, karena kita berpatokan pada re-entry di H1. Di M5 ekstrim, take profit wajib, ekstrim, TP wajib, MHV, CSAK langsung menjadi momentum. Langsung boom ke atas. Berapa VIP? Coba. Inilah kekuatan yang sering saya sebut the power of BBMA itu di sini. Udah bisa terprediksi semuanya. Oke teman-teman. Sekali lagi terima kasih pada yang bertanya tadi pada saya tentang hal ini ya, tentang ini arahnya mau kemana katanya. Intinya saya tidak berpatokan pada news, saya berpatokan tetap pada setup BBMA yang terjadi saat itu apa. Di situ saya akan entry. Apapun newsnya, mau NPF kah atau apa gitu, tetap saya berpatokan pada setup. Oke, terima kasih teman-teman. Itu dulu mungkin penjelasan tentang NPF di malam ini. Ini hanya mereview saja ya, saya hanya mereview saja. Terima kasih atas pertanyaan yang masuk terus kepada saya. Insya Allah saya akan terus mengupdate video-video selanjutnya dan akan menjelaskan pertanyaan yang selalu masuk pada saya akan jelaskan langsung di video saya biar jelas juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.